Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat keluarga Jannah, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Dek. Iya. Yang lagi sakit semoga segera disembuhkan. Oke, sebelum menonton video ini, yang belum sholat dulu ya kan, Dek? Iya. Karena sholat itu tiang agama, teman-teman. Jangan ditinggalkan ya. Oke, kali ini Bunda Al bersama siapa ya? Baby Fatimah Jalatul Jana. Betul, Soleha Bunda yang bungsu paling kecil, teman-teman. Bersama Baby Fatimah. Oke, Dek. Kali ini kita mau ngajak teman-teman berbincang atau berkisah tentang keajaiban omongan. Dek, pernah dengar nggak keajaiban omongan? Pernah. Jadi teman-teman, keajaiban omongan itu begini. Misalnya kita ngomong sesuatu yang baik-baik. Nah, bukan terkadang sih, ketika memang kita itu ngomongnya dari hati dan berniat itu akan terjadi, maka insya Allah hal itu akan terjadi, teman-teman. Karena Bunda sudah sering mengalaminya, bahkan teman-teman Bunda pun sering bercerita, bahkan mungkin teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan video ini juga pernah bahkan sering mengalami keajaiban omongan yang teman-teman omongkan. Seperti kisah Bunda berikut ini ya, teman-teman. Dan ini adalah kisah real dari Bunda sendiri. Kisah yang pertama yaitu keajaiban omongan bahwa Bunda pernah begini. Yang pertama, ketika Bunda saat itu usia 15 tahun, saat itu belum mikir macam-macam, namun waktu itu ketika ditanya, setiap ada orang yang bertanya, misalnya kawan-kawan atau siapapun kadang sambil bercanda bertanya kepada Bunda, Aang mau nikahnya kapan gitu kan. Bunda itu dulu entah kenapa selalu ngomong 10 tahun lagi Aang nikah gitu. Jadi 15 ditambah 10 itu 25, teman-teman. Saat itu Bunda nggak ada pikiran untuk menikah tahun kapan, nggak ada. Cuma ketika ditanya usia 15 tahun saat itu pengen menikahnya kapan gitu ya. Nah, Bunda itu selalu jawab 10 tahun kemudian saat 19 tahun itu. Dan qadarullah, teman-teman, keajaiban omongan itu ya itulah terjadi. Alhamdulillah Bunda menikah dengan Nyanda itu saat Bunda berusia 25 tahun, teman-teman. Jadi omongan Bunda yang maksudnya sering menjawab ketika ditanya kapan menikah, Bunda selalu bilang 10 tahun kemudian ketika usia 15 tahun, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketika seorang teman Bunda, sebut saja misalnya Bunda menyebutnya si Ahmad ya. Ini Bunda namanya Bunda samarkan. Ketika saat beliau mendapatkan mobil gitu, mendapat rezeki mobil baru gitu ya, Bunda itu pernah bertanya bagaimana cara mendapatkannya, teman-teman. Ya. Nah, Ahmad ini bercerita bahwa saat itu dia pernah mengucapkan bahwa dia ingin memiliki mobil di tahun yang saat dia mendapatkannya saat itu, teman-teman. Misalnya saat itu di tahun 2000 berapa ya, Bunda lupa tahunnya beliau mendapatkannya, namun kisahnya kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman Bunda itu mendapatkan mobil 10 tahun setelah, kurang lebih 10 tahun setelah dia berniat dan dia mengucapkan omongan itu, teman-teman. Setelah itu tidak ada usaha atau apapun, tidak ada maksudnya tidak ada omongan-omongan lagi, hanya sekali itu saja, teman-teman, mengatakan bahwa saya punya mobil di tahun ini atau beberapa tahun kemudian gitu. Itu perkataannya dan menjadi kenyataan, teman-teman. Itu keajaiban omongannya, Dek. Yang kedua, Dek, kawan Bunda, Dek, dapat mobil.
karena berniatnya seperti itu Bunda, teman-teman. ya pas Mm-mm. tuh kan Iya. Bang Habib kan itu minta duit ke papa buat jajan. Habis itu nggak dibolehin. Bang Habib kan zikir terus. Sholawat ya. Terus Habis itu Om dijamin Bang Habib. oh iya teman-teman, jadi ini baby secara tidak langsung mengajak teman-teman semua untuk apa dek? Untuk Sholawat. sholawat. Karena sholawat itu subhanallah luar biasa. Satu yang pasti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti kelak di akhirat, kemudian diampunkan dosa-dosa kita, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah SWT, mendapatkan kesejahteraan dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan itulah tadi berkah sholawat ya dek. Jadi ketika ingin sesuatu, walaupun tidak dapat dari seseorang ini, maka kita akan mendapat, insya Allah kita akan mendapatkan dari seseorang yang lain teman-teman. Kata Rasulullah, siapa yang bersolawat sepanjang harinya dan doa-doanya itu adalah solawat, ucapan zikirnya adalah solawat, maka yughfar dzambuk wa yukfa hammuk. Teman-teman, yughfar dzambuk itu diampuni dosa-dosanya, wa yukfa hammuk dan dicukupkan hamnya. Teman-teman, ham itu apa teman-teman? Ham itu adalah kayak gertek di hati gitu, pengen sesuatu tapi baru tek di hati, belum diucapkan teman-teman, belum diungkapkan. Nah itu akan dicukupkan oleh Allah SWT. Apalagi yang sudah diucapkan dek, itu akan makbul. Makanya baby juga paham bahwa insya Allah ketika rajin sholawat, dosa-dosa kita diampuni ya dek. Kemudian kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Dan betul itu kata Rasulullah bahwa apa yang gertek di hati kita, walaupun kita belum ucapkan, ketika kita rajin sholawat, maka Allah akan memberikannya. Ya kan dek? Semangat sholawat teman-teman, dan semangat ngomong yang baik-baik ya dek. Jadi mau jadi apa nanti? Jadi ustazah dengan jadi itu kayak bunda. Dengan jadi dokter anak. Oh masya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Semoga tercapai cita-cita baby ya teman-teman. Mohon doanya semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga cita-cita anak bunda tercapai semua. Rajin-rajin sholawat ya dek. Ya, alhamdulillah baby sekarang sudah mulai rajin sholawat teman-teman, sudah mengerti. Jadi sholawatnya yang simple aja, yaitu yang sallallahu ala Muhammad, yang sangat mudah diucapkan oleh anak kecil seperti baby ya teman-teman. Jadi sallallahu ala Muhammad kan dek. Dia sekarang sudah mengerti tentang keberkahan dari sholawat dan keajaiban dari sholawat teman-teman. Jadi intinya dek, kita simpulkan ya, keajaiban omongan itu memang betul-betul ada dan bisa terjadi teman-teman. Jadi ngomonglah yang baik-baik, berniatlah yang baik-baik, ngomonglah yang mulia-mulia, dan jangan takut mengungkapkan omongan teman-teman. Bunda juga pernah dapat cerita pernah mendengarkan ceramah Ustadz Yusuf Mansur ya teman-teman. Jadi beliau mengatakan ada seorang pemuda yang sedang sekolah SMU, kurang lebihnya saat itu Bunda ingatnya begitu ya. Seorang pemuda lagi sekolah SMU, belajar di SMU, kemudian bercita-cita ingin kuliah di Jepang teman-teman. Nah dia mengatakan kepada teman-temannya, kalau bicara itu selalu bilang saya ingin kuliah ke Jepang, saya ingin kuliah ke Jepang. Teman-temannya ya namanya jiwa SMU ya, biasanya mengolok-olok atau ibaratnya menggodanya dengan mengatakan, wah pengen kuliah ke Jepang, mana mungkin gitu kan. Terkadang kan kita seperti itu ya teman-teman, ketika ada teman atau siapapun yang berkata ingin kuliah ke luar negeri, apalagi jika tidak punya kemampuan atau bahkan mohon maaf katanya yang di bawah rata-rata nilainya, maka biasanya itu akan biasanya sih kayak digodain, nggak bakal bisa tercapai gitu ingin kuliah ke luar negeri, biasanya begitu ya. Nah si pemuda tersebut mengalaminya. Namun kata Ustadz Yusuf Mansur saat itu, begitu selesai sekolah, qadarullahnya
boro-boro kuliah ke Jepang teman-teman. Kuliah di Indonesia saja tidak. Bahkan si pemuda tersebut akhirnya menjadi satpam di sebuah perusahaan Jepang teman-teman. Nah, teman-temannya karena tahu si pemuda tersebut jadi satpam di perusahaan Jepang, maka mereka menggoda lagi dengan mengatakan karena cita-cita ingin kuliah di Jepang, makanya akhirnya jadi pembantu Jepang, begitu istilahnya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Itu cerita beliau. Nah, akhirnya ternyata teman-teman, bagaimana Allah mengabulkan keajaiban omongannya itu. Dan subhanallah, Bunda ketika ingat itu semakin semangat untuk ngomong yang baik-baik untuk cita-cita dan niat amal soleh kita teman-teman. Jadi akhirnya si pemuda tersebut karena kinerjanya bagus, kerjanya bagus menjadi seorang satpam, akhirnya pemuda tersebut dikuliahkan oleh perusahaan tempat dia bekerja ke Jepang teman-teman. Jadi dengar cerita Bunda? Nah, akhirnya pemuda tersebut kuliah di Jepang teman-teman. Subhanallah, itulah keajaiban omongan yang mungkin teman-teman, ya kalau bagi yang nggak percaya silakan, bagi yang percaya silakan. Maka dari sekarang Bunda mengajak teman-teman semua dan mengajak Dedek juga, mengajak Baby juga, Bunda sendiri juga untuk selalu ngomong yang baik-baik, ngomong yang bagus-bagus, ngomong yang walaupun mungkin seperti mimpi, tapi omongkan saja ketika kita ingin menjadi seseorang yang seperti itu teman-teman. Kayak Baby pengen jadi dokter anak, pengen jadi ustazah, pengen jadi ahli bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka semoga tercapai ya nak ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini bersama Baby Fatimah Zahratul Jannah. Semoga berkah apa yang telah Bunda sampaikan dan Bunda kisahkan, dan semoga memotivasi teman-teman semua untuk selalu bicara yang baik-baik dan selalu rajin sholawat tadi kata Baby. Oke, jangan lupa subscribe channel Keluarga Jannah ya Dek ya. Ya. Agar Bunda dan Baby dan kami sekeluarga selalu semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas segalanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.